Dewi panik ketika kehilangan Rindu kembali. Lalu di sini Dewi pun seperti biasa mencari lelaki hero-nya yaitu Rangga. Namun Rangga pun akhirnya menemui Dewi yang bersama adiknya Maya yang tengah menangis di taman karena kehilangan Rindu. Dan di sini Dewi pun menangis karena dirinya merasa gagal menjadi seorang ibu karena tidak dapat menjaga putri satu-satunya yaitu Rindu yang tidak diperhatikan bagaimana Rindu pergi. Namun Rangga pun di sini mencoba menenangkan Dewi yang tengah menangis dan memeluk Dewi serta mengatakan jika Dewi sudah menjadi sosok perempuan sekaligus ibu yang kuat dan baik untuk Rindu. Karena Rangga pun melihat Rindu sudah tumbuh menjadi sosok anak yang lucu dan cerdas. Dan itu semua Dewi lakukan sendirian dan merawat dan membesarkan Rindu sendiri. Si wanita licik April nekat menculik Rindu dan membawa Rindu agar memancing Adrian untuk mau bertemu dengannya setelah Adrian memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan April. Setelah Adrian mengetahui bahwa April sudah memiliki seorang suami. Tentu saja cara tersebut berhasil dan Adrian pun dibuat panik ketika mengetahui jika April membawa Rindu ke rumahnya. Dan dengan begitu akhirnya Adrian pun datang menemui April di rumahnya. April pun mencoba merayu kembali Adrian dan mengajak Adrian untuk mau kabur dan hidup bersama membuka lembaran baru bersamanya. Namun Adrian pun menolak keinginan April tersebut dan memutuskan beranjak pergi mengantarkan Rindu pulang ke ibunya. Namun di sini April pun malah nekat dan mengancam Adrian dengan cara April akan membakar dirinya Adrian serta Rindu jika Adrian tidak mau mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Karena di sini si April yang sangat berambisi ingin sekali memiliki Adrian karena dirinya beralasan sangat cinta terhadap Adrian. Dan Adrian pun yang melihat April yang nekat mencoba menenangkan April yang tengah memegang minyak dan korek api untuk mengancam Adrian segera membakar rumah tersebut, termasuk dirinya dan juga Adrian serta Rindu agar tidak lepas dari genggamannya. Namun di luar terlihat Juan yang melihat mobil Adrian parkir tepat di depan rumah April. Di sini Juan pun semakin kesal kepada April yang sangat keterlaluan. Lalu Juan pun berteriak memanggil April. Karena teriakan dari Juan tersebut sehingga membuat April pun berhenti berlaku nekat dan berlari menghampiri Juan yang berada di luar. Namun karena Juan yang sudah sangat kesal terhadap kelakuannya si April, di sini Juan pun langsung menarik tangan April untuk membawanya ke kantor polisi serta meminta pertanggungjawaban April tentang apa yang telah dilakukannya. Namun di sini si April yang tidak tahu malu dengan yakinnya jika Nino tidak akan mungkin melaporkannya ataupun menjebloskannya ke penjara atas kesalahan yang telah ia lakukan. Karena setahu si April, Nino yang sudah bersedia bertanggung jawab dan rela dipenjara demi kesalahannya. Namun nyatanya Nino yang sudah mengetahui semua kebusukan yang telah dilakukannya, di sini memilih untuk melepaskan April dan menjebloskan April ke penjara. Tentu saja Adrian pun yang berada di situ semakin benci dan kesal kepada April karena lagi-lagi April membohongi Adrian. Dan faktanya di sini Adrian pun mengetahui jika April lah yang membuat Maya mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat memberikan keturunan terhadapnya. Namun ketika di mobil April pun yang tidak ingin dipenjara nekat menjatuhkan diri dari mobil Juan.
agar terlepas dari Juan yang membawa April ke kantor polisi. Akibatnya di sini April pun sempat tak sadarkan diri, namun setelah April dibawa ke dokter, ternyata April pun tidak mengalami luka yang cukup berat dan janin yang berada di kandungannya pun masih baik-baik saja. Namun ternyata April maupun Juan tidak mengetahui jika April kini tengah hamil. Namun tidak tahu malunya di sini April pun tergesa-gesa bergegas ingin menemui Nino. Namun ditahan oleh Juan. Dan Juan pun berkata untuk apakah April menemui Nino lagi. Namun April pun dengan bodohnya dan tidak mempunyai muka, di sini April pun mengatakan jika dirinya akan menemui Nino serta mengatakan bahwa dirinya kini tengah hamil. Namun si Juan pun yang sangat kesal kepada April dan mengatakan apakah April tidak malu dan menyadari jika janin yang berada di dalam kandungannya adalah anak dari lelaki lain bukan dari Nino. Di sini April pun bersikeras jika April tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Juan tersebut, karena Juan hanyalah orang luar saja yang tidak tahu tentangnya dan rumah tangganya bersama Nino. Namun di adegan selanjutnya terlihat Adrian pun akhirnya menghubungi Dewi dan memberitahukan jika Rindu tengah bersamanya. Dewi pun yang mendengar hal tersebut sangat marah dan terlihat kesal kepada Adrian dan bertanya bagaimana bisa Rindu bersamanya. Namun di sini Adrian pun mengatakan jika Adrian harus menceritakan hal tersebut sangat panjang jika ditelepon. Maka di sini Adrian pun meminta agar Dewi memberikan lokasi agar Adrian dapat mengantarkan Rindu kepadanya. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan yang dapat channel ini hadirkan tentang sinetron Dewi Rindu yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Dewi Rindu yang tayang setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun dalam penyampaian saya yang kurang baik. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.